Yang jomblo, jangan pada iri ya. Pagi selalu datang lebih awal bagi Ardi. Saat matahari masih ragu menembus kabut, ia sudah berdiri di halaman belakang rumah besar itu, menggenggam cangkul dengan tangan yang mengeras oleh kerja bertahun-tahun. Embun membasahi rumput, dan aroma tanah basah menjadi saksi bisu kesetiaannya pada pekerjaan yang jarang mendapat pujian. Bagi Ardi, taman itu bukan sekadar tempat bekerja, ia adalah ruang sunyi tempat ia menyembunyikan lelah dan harapannya. Rumah majikannya berdiri megah, berpagar tinggi dan berlapis cat putih yang selalu tampak bersih. Dari luar, siapapun akan mengira kebahagiaan tinggal di dalamnya. Namun Ardi tahu, di balik jendela-jendela besar itu, kesepian sering bergema. Ia sering melihat Bu Ratna, sang majikan, berdiri lama di beranda, memandangi taman tanpa benar-benar melihat apapun. Bu Ratna adalah seorang janda. Wajahnya masih menyimpan sisa kecantikan yang matang oleh usia dan duka. Sejak suaminya meninggal, ia mengurus bisnis dan rumah sendirian, berusaha tampak kuat demi anak semata wayangnya. Ardi jarang berbincang dengannya, tetapi ia bisa merasakan beban berat yang dibawa perempuan itu setiap kali langkahnya terdengar pelan di koridor rumah. Alia, putri Bu Ratna, sering melintas di taman saat hendak berangkat kuliah. Senyumnya sopan, matanya lembut, namun ada jarak yang tak pernah benar-benar hilang. Bagi Alia, Ardi hanyalah tukang kebun, begitu pikir Ardi. Meski begitu, setiap kali Alia mengucapkan terima kasih, ada sesuatu yang menghangatkan dadanya, perasaan yang tak berani ia beri nama. Ardi bukan orang berpendidikan tinggi. Ia datang dari desa kecil dengan mimpi sederhana, bekerja jujur dan hidup cukup. Ia tak pernah membayangkan akan mengabdi bertahun-tahun di rumah sebesar ini. Namun entah mengapa, setiap pohon yang ia tanam dan setiap bunga yang ia rawat membuatnya merasa memiliki ikatan yang lebih dalam dari sekadar upah bulanan. Di taman itu, Ardi sering berbicara pada dirinya sendiri. Ia mengadukan kelelahan, menertawakan nasib, dan sesekali berdoa agar hidupnya tak selalu berada di bayang-bayang orang lain. Ia tahu posisinya rendah, mudah tergantikan, dan nyaris tak terlihat. Tapi ia tetap bekerja dengan sepenuh hati, seolah taman itu adalah cermin harga dirinya. Suatu pagi, saat Ardi memotong dahan mawar yang tumbuh liar, ia melihat Bu Ratna terdiam lama menatap laporan di tangannya. Wajah perempuan itu pucat, napasnya berat, dan langkahnya goyah. Ardi tak tahu apa yang terjadi, tetapi firasat buruk menyelinap di dadanya, seperti angin dingin yang datang tanpa permisi. Hari itu, matahari tetap bersinar seperti biasa, burung tetap berkicau, dan taman tetap hijau. Namun Ardi tidak tahu bahwa pagi itu adalah awal dari runtuhnya kemewahan rumah tersebut, dan awal dari perjalanan hidup yang kelak mengubah nasibnya selamanya. Siang itu rumah besar terasa berbeda. Biasanya riuh oleh langkah para pembantu dan suara telepon dari kantor Bu Ratna, kini yang terdengar hanya detak jam dinding yang berdetak lambat, seakan ikut menghitung sisa ketenangan yang ada. Ardi masih berada di taman, namun perasaannya tak lagi setenang pagi tadi. Firasat buruk yang muncul sebelumnya kini berubah menjadi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Di dalam rumah, Bu Ratna duduk di ruang kerja dengan tumpukan dokumen yang berserakan. Kertas-kertas itu bukan lagi sekadar laporan rutin, melainkan angka-angka merah yang menamparkan kesadarannya. Investasi yang ia percaya, rekan bisnis yang ia andalkan, semuanya runtuh dalam waktu singkat. Ia memejamkan mata, mencoba menarik napas, namun dadanya terasa sesak oleh rasa takut yang tak pernah ia izinkan muncul selama ini. Alia berdiri di ambang pintu, ragu untuk masuk. Ia melihat ibunya yang biasanya tegar kini tampak rapuh, pundaknya sedikit membungkuk, tangannya gemetar. Memegang berkas, Alia ingin bertanya, ingin menenangkan, tetapi kata-kata terasa terlalu berat untuk diucapkan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa rumah yang selama ini melindunginya ternyata berdiri di atas fondasi yang retak. Ardi masuk ke dalam rumah hanya untuk mengantar alat kebun yang perlu disimpan. Dari kejauhan, ia menangkap suasana yang tak biasa. Wajah-wajah tegang, bisikan lirih, dan tatapan kosong yang bertebaran di lorong rumah. Ia menunduk, berjalan pelan, mencoba tak mencampuri urusan yang bukan miliknya, meski hatinya ikut terseret dalam kecemasan itu. Sore menjelang, satu persatu pembantu dipanggil ke ruang tengah. Suara Bu Ratna terdengar berat, tertahan, seolah setiap kata harus dipaksa keluar dari dadanya. Ardi berdiri di sudut, menyaksikan air mata yang jatuh diam-diam,
tas yang dikemas tergesa, dan janji-janji yang tak sempat ditepati. Rumah megah itu perlahan kehilangan denyut kehidupannya. Saat matahari mulai tenggelam, halaman rumah yang biasanya ramai kini lengang. Ardi kembali ke taman, memandangi bunga-bunga yang baru saja ia sirami. Ia bertanya dalam hati berapa lama lagi ia akan berada di tempat itu. Ia tahu, dalam situasi seperti ini, pekerja seperti dirinya biasanya yang pertama kali harus pergi. Malam turun membawa keheningan yang menyakitkan. Dari jendela dapur, Ardi melihat Bu Ratna dan Alia makan dalam diam, tanpa tawa, tanpa obrolan. Cahaya lampu menerangi wajah mereka yang letih. Pemandangan itu membuat dada Ardi terasa perih, seolah ia sedang menyaksikan sesuatu yang sangat berharga perlahan runtuh. Di bawah langit malam, Ardi duduk sendirian di bangku taman. Angin menggerakkan daun-daun, menciptakan suara lirih seperti bisikan nasib. Ia tak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tetapi satu hal mulai tumbuh di hatinya, tekad yang pelan namun kuat, bahwa apapun yang terjadi pada rumah ini, ia belum siap pergi begitu saja. Pagi berikutnya datang tanpa membawa harapan. Ardi terbangun dengan perasaan berat, seolah udara di sekeliling rumah itu mengental dan sulit dihirup. Ia kembali ke taman, melakukan rutinitas yang sama, namun kali ini tangannya bergerak lebih lambat. Setiap ayunan gunting tanaman terasa seperti usaha menunda sesuatu yang tak terelakkan. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dua pria bersetelan rapi turun dengan wajah datar dan map tebal di tangan. Ardi melihat dari kejauhan, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tak tahu siapa mereka, tetapi kehadiran mereka membawa hawa dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di ruang tamu, suara percakapan terdengar tertahan namun tegang. Bu Ratna duduk tegak, berusaha menjaga wibawa yang mulai rapuh. Kata-kata seperti, gagal bayar, penyitaan, dan batas waktu, meluncur tanpa belas kasihan. Setiap kalimat terasa seperti palu yang memukul pelan namun pasti, menghancurkan sisa-sisa ketenangan yang ia miliki. Alia menyaksikan semuanya dengan mata berkaca-kaca. Dunia yang selama ini ia anggap aman mendadak terasa asing. Ia melihat ibunya menandatangani berkas dengan tangan gemetar, dan saat pena itu menyentuh kertas, Alia merasa seolah garis tak terlihat sedang ditarik, memisahkan masa lalu mereka yang nyaman dengan masa depan yang penuh ketidakpastian. Ardi, yang diminta menyajikan minum, berdiri tak jauh dari mereka. Ia menunduk, tetapi telinganya menangkap setiap potongan kalimat. Ia bukan orang yang paham bisnis, namun ia tahu satu hal, badai besar sedang menghantam rumah ini, dan tak ada seorang pun yang benar-benar siap menghadapinya. Setelah para tamu itu pergi, rumah kembali sunyi, lebih sunyi dari sebelumnya. Bu Ratna tak langsung bergerak dari kursinya. Matanya kosong, menatap ruang di depannya seakan mencoba memahami kenyataan baru yang terlalu cepat datang. Keanggunan yang biasa melekat padanya kini retak oleh kelelahan dan rasa takut yang tak terucap. Siang itu, keputusan berat mulai terucap. Bu Ratna memanggil sisa pembantu yang masih ada dan berbicara dengan suara lirih namun tegas. Penghematan harus dilakukan, kata-katanya singkat, namun dampaknya panjang. Ardi mendengarnya dari kejauhan, dan dadanya mengencang ketika menyadari apa arti semua itu bagi orang-orang seperti dirinya. Saat senja tiba, Ardi berdiri di tengah taman, memandang rumah besar yang mulai kehilangan cahaya. Angin sore berhembus membawa dedaunan kering jatuh ke tanah, seolah menandai berakhirnya satu musim kehidupan. Dalam diam, Ardi menggenggam tanah di tangannya, merasakan dinginnya, dan tanpa ia sadari, sebuah janji kecil mulai terbentuk di hatinya, janji yang kelak akan menuntunnya melampaui batas dirinya sendiri. Keputusan itu akhirnya jatuh seperti hujan deras yang tak bisa ditahan lagi. Pagi hari, Bu Ratna berdiri di ruang tengah dengan wajah pucat namun berusaha tegar. Suaranya pelan, nyaris bergetar, ketika ia menyampaikan bahwa rumah ini tak lagi mampu menanggung banyak tangan yang bekerja di dalamnya. Kata-katanya singkat, tetapi maknanya menghantam keras setiap orang yang mendengarnya. Satu persatu pembantu mengemas barang-barang mereka. Ada yang menunduk pasrah, ada yang tak mampu menahan air mata. Lorong rumah dipenuhi suara koper diseret dan helaan napas berat. Ardi menyaksikan semua itu dari kejauhan, dadanya sesak melihat orang-orang yang selama ini ia anggap keluarga harus pergi tanpa kepastian. Bu Ratna mencoba berdiri anggun di hadapan mereka, memberikan pesangon seadanya, meski ia tahu jumlah itu tak sebanding dengan rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Ia menunduk dalam-dalam, memohon maaf dengan suara yang hampir tak terdengar. Bagi perempuan itu,
Hari ini adalah salah satu hari paling memalukan sekaligus paling menyakitkan dalam hidupnya. Alia membantu mengantar para pembantu hingga ke gerbang. Wajahnya basah oleh air mata yang tak sempat ia sembunyikan. Ia menyadari betapa rapuhnya hidup, betapa cepat kenyamanan bisa berubah menjadi kehilangan. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut menghadapi dunia tanpa perlindungan yang selama ini ia anggap abadi. Ardi sendiri dipanggil paling akhir. Saat namanya disebut, jantungnya berdegup keras. Ia sudah menyiapkan diri untuk mendengar kalimat perpisahan yang sama. Ia berdiri di hadapan Bu Ratna dengan kepala tertunduk, menerima nasib seperti yang selalu ia lakukan sepanjang hidupnya. Namun Bu Ratna terdiam lama. Matanya menatap Ardi, seolah sedang menimbang sesuatu yang lebih dari sekadar hitungan biaya. Ia melihat pemuda itu, pakaiannya sederhana, tangannya kasar, wajahnya jujur, dan entah mengapa, air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Ia menghela napas panjang, lalu berkata bahwa Ardi juga seharusnya pergi, demi kebaikannya sendiri. Kata-kata itu menusuk Ardi lebih dalam dari yang ia duga. Namun sebelum ia sempat menjawab, Bu Ratna berhenti bicara. Keheningan menggantung di antara mereka, berat dan penuh makna. Ardi mengangkat wajahnya, dan dengan suara yang bergetar namun mantap, ia mengatakan bahwa ia tidak ingin pergi. Ia rela tetap tinggal, apapun keadaannya. Sore itu, rumah besar akhirnya benar-benar sepi. Tinggal Bu Ratna, Alia, dan Ardi. Angin berhembus melewati taman yang mulai ditinggalkan, menggerakkan dedaunan seperti bisikan masa depan yang tak pasti. Di tengah kesunyian itu, sebuah ikatan baru, rapuh namun tulus, perlahan mulai terbentuk, tanpa seorang pun menyadari betapa besar pengaruhnya kelak. Keputusan Ardi untuk tetap tinggal membuat Bu Ratna terdiam lama. Ia memandang pemuda itu seakan melihat sesuatu yang selama ini luput dari perhatiannya. Dalam kondisi seburuk ini, ketika semua orang memilih menyelamatkan diri, Ardi justru bertahan. Hatinya bergetar, antara rasa haru dan rasa bersalah yang kian menumpuk. Bu Ratna mencoba bersikap tegas, menjelaskan bahwa ia tak mampu lagi membayar gaji siapapun. Rumah itu hampir tak punya sisa tabungan, dan masa depan bisnisnya buram. Ia tak ingin Ardi ikut tenggelam bersama mereka. Namun Ardi tetap berdiri di tempatnya, menatap lantai dengan tenang, lalu berkata bahwa ia tidak membutuhkan upah, yang ia butuhkan hanyalah izin untuk tetap bekerja. Kata-kata itu seperti pukulan pelan bagi Bu Ratna. Ia merasa harga dirinya sebagai majikan runtuh, karena kini seseorang bekerja bukan karena kewajiban, melainkan karena ketulusan. Air mata kembali mengalir di pipinya, kali ini tanpa ia sembunyikan. Ia mengangguk perlahan, menerima keputusan Ardi dengan hati yang campur aduk. Sejak hari itu, peran Ardi berubah tanpa pernah diumumkan. Ia bukan lagi sekadar tukang kebun yang datang dan pergi. Ia menjadi orang pertama yang bangun pagi, memastikan rumah tetap terawat meski hanya ditinggali 3 orang. Ia memperbaiki keran bocor, membersihkan halaman, dan menjaga taman agar tetap hidup, seolah tanaman-tanaman itu adalah napas terakhir rumah tersebut. Alia memperhatikan semua itu dalam diam. Ia melihat Ardi bekerja tanpa keluhan, tanpa hitungan untung rugi. Setiap kali ia menawarkan bantuan, Ardi hanya tersenyum kecil dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Sikap itu perlahan menggoyahkan dinding jarak yang selama ini berdiri di antara mereka. Malam-malam menjadi lebih sunyi. Tak ada lagi suara televisi besar atau tawa tamu. Bu Ratna sering duduk sendirian di ruang makan, menatap meja panjang yang kini terasa terlalu besar. Ardi, dari dapur atau halaman, kerap mencuri pandang, ingin membantu namun tak tahu bagaimana caranya mengusir kesepian yang menekan rumah itu. Suatu malam, Bu Ratna mendengar suara sapu di halaman meski hujan gerimis turun. Ia membuka jendela dan melihat Ardi tetap membersihkan daun-daun yang gugur. Pemandangan itu menusuk hatinya. Ia menyadari bahwa pemuda itu bukan hanya menjaga rumahnya, tetapi juga menjaga sisa martabat dan harapan yang hampir padam. Di tengah keterpurukan dan keheningan, taman kembali menjadi saksi bisu perubahan. Bukan perubahan besar yang gemerlap, melainkan perubahan kecil yang lahir dari keteguhan hati. Ardi, tanpa ia sadari, telah menanam lebih dari sekadar bunga. Ia menanam harapan di tanah yang hampir dianggap mati. Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan berat. Bu Ratna mulai jarang keluar kamar, tenggelam dalam tumpukan pikiran yang tak menemukan jalan keluar. Telepon dari kantor semakin sering berdering, membawa kabar yang tak pernah baik.
Ardi mendengarnya dari kejauhan, suara Bu Ratna yang berusaha tegar namun kerap berakhir dengan helaan napas panjang setelah sambungan ditutup. Suatu pagi, Bu Ratna memaksa dirinya pergi ke kantor meski tubuhnya tampak lelah. Ia pulang menjelang senja dengan langkah gontai, tas kerjanya terkulai di bahu, dan wajahnya kehilangan cahaya. Ardi yang sedang menyiram tanaman melihatnya hampir tersandung di anak tangga. Tanpa pikir panjang, ia bergegas menghampiri dan menahan tubuh Bu Ratna agar tidak jatuh. Untuk sesaat, Bu Ratna bersandar pada Ardi. Nafasnya berat, matanya berkaca-kaca. Ia segera menjauh, seolah tersadar akan batas yang tak boleh dilewati, namun suara lirihnya pecah. Ia mengaku kelelahan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga batin. Ia tak tahu lagi harus bagaimana menyelamatkan usahanya yang terus tergerus. Alia menyaksikan pemandangan itu dari balik pintu. Dadanya sesak melihat ibunya yang selama ini menjadi tiang keluarga kini hampir runtuh. Ia ingin membantu, namun pengetahuannya terbatas. Dalam kebingungan itu, pandangannya justru tertuju pada Ardi, yang berdiri canggung namun penuh perhatian, seolah siap menopang. Beban yang bukan miliknya. Malam itu, Bu Ratna memeriksa dokumen kantor di ruang makan. Kertas-kertas berserakan, wajahnya tegang, dan keningnya berkerut dalam. Ardi yang sedang membersihkan meja tak sengaja melihat kekacauan itu. Dengan ragu, ia memberanikan diri bertanya apakah ada yang bisa ia bantu, meski ia tahu dirinya hanyalah tukang kebun. Bu Ratna hampir tertawa mendengarnya, bukan karena meremehkan, melainkan karena putus asa. Namun sebelum ia menolak, ia teringat sesuatu. Ardi pernah mengatur pengeluaran taman dengan sangat rapi, mencatat bibit, pupuk, dan biaya perawatan tanpa pernah salah. Keraguan di matanya perlahan berubah menjadi pertimbangan. Dengan suara pelan, Bu Ratna meminta Ardi membantunya menata ulang arsip yang berantakan. Bukan pekerjaan besar, katanya, hanya menyusun dan mencatat. Ardi mengangguk tanpa banyak bicara. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia duduk di meja kerja, memegang pulpen dan kertas, memasuki dunia yang sama sekali asing baginya. Di bawah lampu temaram ruang makan, 3 orang duduk dalam diam dengan beban masing-masing. Di antara tumpukan dokumen dan keheningan yang menekan, sesuatu mulai bergeser perlahan. Tak ada yang menyadari bahwa malam itu menjadi awal dari perubahan besar, saat seorang tukang kebun mulai melangkah melampaui batas perannya, demi menyelamatkan rumah yang telah ia anggap sebagai takdirnya. Malam itu terasa panjang. Ardi memandangi kertas-kertas di hadapannya dengan perasaan campur aduk, takut, ragu, namun juga tekad yang diam-diam tumbuh. Angka-angka yang tertera asing baginya, tetapi ia membaca perlahan, mencoba memahami alurnya seperti ia memahami pola tumbuh tanaman di taman. Bu Ratna duduk di seberang meja, sesekali menghela napas, sementara Alia memperhatikan dengan wajah penuh cemas. Awalnya, Ardi hanya diminta menyusun arsip sesuai tanggal dan jenisnya. Namun semakin lama ia membaca, semakin ia melihat pola ketidakteraturan yang bahkan Bu Ratna lewatkan. Beberapa catatan pengeluaran tercatat ganda, sementara pemasukan tertentu tidak pernah masuk ke laporan akhir. Dengan ragu, Ardi menunjukkannya. Bu Ratna terdiam, lalu mendekat, meneliti ulang dengan mata yang membesar oleh keterkejutan. Untuk pertama kalinya sejak krisis itu dimulai, ada kilatan harapan di mata Bu Ratna. Ia menyadari bahwa kekacauan administrasi memperparah keadaan bisnisnya. Ardi mungkin tak punya pendidikan tinggi, tetapi ketelitiannya luar biasa. Malam itu, mereka bekerja hingga larut, membenahi satu demi satu kesalahan yang selama ini tersembunyi di balik tumpukan dokumen. Hari-hari berikutnya, rutinitas baru pun terbentuk. Pagi hari Ardi tetap merawat taman, dan sore hingga malam ia membantu di meja kerja. Ia belajar cepat tentang jadwal pembayaran, kontrak klien, dan pentingnya pencatatan yang rapi. Bu Ratna mulai mempercayakan hal-hal kecil kepadanya, dan setiap keberhasilan kecil terasa seperti napas tambahan di tengah tenggelam. Alia melihat perubahan itu dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Ia kagum sekaligus heran. Ardi yang selama ini ia kenal sebagai sosok pendiam kini tampak berbeda, lebih percaya diri, lebih tegas, namun tetap rendah hati. Dalam diam, rasa hormatnya tumbuh, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dan membingungkan. Namun perjalanan itu tak mudah. Beberapa kali Bu Ratna hampir menyerah ketika mendapati klien lama menolak bekerja sama kembali. Ia menangis dalam senyap di kamarnya, merasa usahanya sia-sia. Ardi tak tahu harus berkata apa,
ia hanya memastikan semua yang bisa ia lakukan telah dilakukan sebaik mungkin, percaya bahwa ketekunan tak pernah benar-benar mengkhianati hasil. Suatu sore, sebuah panggilan masuk dari klien lama yang selama ini menghilang. Mereka bersedia bertemu kembali, tertarik oleh laporan baru yang lebih transparan dan rapi. Bu Ratna menutup telepon dengan tangan gemetar, matanya basah oleh haru. Ia menoleh ke arah Ardi, dan untuk pertama kalinya, ia mengucapkan terima kasih bukan sebagai majikan, melainkan sebagai seseorang yang diselamatkan. Di taman yang mulai kembali hijau, angin sore berhembus lembut. Ardi berdiri memandangi bunga-bunga yang mulai mekar, sementara dari dalam rumah terdengar suara langkah yang lebih ringan dari sebelumnya. Tanpa sorak-sorai, tanpa janji besar, perubahan itu mulai nyata, perlahan, sunyi, namun tak terbendung. Pertemuan dengan klien lama itu menjadi titik balik yang rapuh namun berarti. Bu Ratna mempersiapkan dirinya dengan sisa kepercayaan diri yang ia miliki, sementara Ardi membantu menyusun ulang proposal dengan ketelitian yang hampir obsesif. Malam sebelum pertemuan, lampu ruang makan kembali menyala hingga larut, menjadi saksi kegelisahan dan harapan yang saling bertabrakan di hati mereka. Hari pertemuan tiba dengan langit mendung. Bu Ratna duduk di ruang tamu kantor kecilnya, jemarinya saling bertaut erat. Ardi menunggu di luar ruangan, berpura-pura sibuk dengan berkas, padahal pikirannya tak henti berdoa. Ia sadar, jika pertemuan itu gagal, mungkin inilah akhir dari segalanya. Waktu terasa berjalan lambat, ketika pintu ruang pertemuan akhirnya terbuka, Bu Ratna keluar dengan langkah pelan dan wajah sulit ditebak. Ardi menatapnya cemas. Beberapa detik berlalu sebelum Bu Ratna akhirnya mengangguk kecil, lalu tersenyum tipis, senyum pertama yang tulus sejak krisis itu dimulai. Kerja sama belum sepenuhnya kembali, tetapi pintu yang sempat tertutup kini terbuka sedikit. Kabar itu menyebar pelan namun pasti. Beberapa mitra lain mulai menghubungi, sekadar bertanya, sekadar memastikan. Ardi membantu menyiapkan laporan-laporan sederhana, memastikan tak ada lagi kekacauan seperti sebelumnya. Setiap dokumen yang selesai terasa seperti satu batu kecil yang diangkat dari dada Bu Ratna. Namun di balik kebangkitan itu, rasa lelah menumpuk. Bu Ratna jatuh sakit suatu malam, tubuhnya tak lagi sanggup menahan tekanan berbulan-bulan. Alia panik, duduk di sisi ranjang ibunya dengan mata merah. Ardi yang mendengar kabar itu segera menyiapkan air hangat dan obat, bergerak sigap seolah rumah ini benar-benar miliknya. Melihat Ardi merawat ibunya dengan penuh perhatian, Alia merasakan sesuatu bergeser di hatinya. Ia melihat ketulusan yang tak dibuat-buat, pengorbanan yang tak pernah diminta. Dalam keheningan kamar, Alia menyadari bahwa Ardi bukan lagi orang luar dalam hidup mereka, ia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna berangsur pulih. Saat duduk kembali di ruang makan, ia menatap Ardi lama, seolah mencoba mengingat sejak kapan pemuda itu berubah menjadi penopang utama hidupnya. Dengan suara pelan, ia berkata bahwa tanpa Ardi, ia mungkin sudah menyerah. Ardi hanya menunduk, merasa pujian itu terlalu besar untuk dirinya. Sore itu, taman kembali disiram cahaya kemasan. Bunga-bunga bermekaran lebih banyak dari sebelumnya, seolah ikut merayakan kebangkitan kecil yang mereka alami. Namun di balik keindahan itu, tak seorang pun menyadari bahwa ujian yang lebih besar masih menanti, ujian yang kelak akan mengikat nasib mereka jauh lebih dalam daripada sekadar kerja dan rasa terima kasih. Pemulihan Bu Ratna membawa semangat baru ke dalam rumah itu, meski bayang-bayang kebangkrutan belum sepenuhnya pergi. Ia kembali ke kantor dengan langkah hati-hati, tak lagi gegabah seperti dulu. Kali ini, setiap keputusan ia timbang perlahan, dan hampir selalu ia diskusikan lebih dulu dengan Ardi, yang kini duduk di hadapannya bukan sebagai bawahan, melainkan sebagai rekan diam-diam yang dipercaya. Ardi sendiri kerap merasa asing dengan posisi barunya. Tangannya yang biasa kotor oleh tanah kini sering memegang berkas dan pulpen. Ia masih bangun paling pagi untuk merawat taman, namun pikirannya tak lagi sepenuhnya di sana. Angka-angka, jadwal, dan strategi terus berputar di kepalanya, menuntut perhatian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kepercayaan klien tumbuh perlahan. Satu kontrak kecil berhasil diamankan, lalu disusul kerjasama lain yang lebih besar. Tidak ada perayaan, hanya kelegaan yang ditahan dalam diam. Bu Ratna belajar untuk tidak berharap terlalu tinggi, takut kecewa kembali. Namun setiap kali melihat laporan yang rapi hasil kerja Ardi, keyakinannya sedikit demi sedikit pulih. Alia ikut terlibat membantu, meski perannya masih sederhana.
Ia sering duduk di ruang kerja bersama Ardi, mengamati cara pemuda itu bekerja dengan kesungguhan yang nyaris keras kepala. Terkadang mata mereka bertemu tanpa sengaja, lalu cepat berpaling, meninggalkan keheningan yang canggung namun hangat. Suatu malam, listrik padam akibat tunggakan yang hampir terlupakan. Rumah besar itu tenggelam dalam gelap, hanya diterangi cahaya lilin. Dalam suasana itu, Bu Ratna akhirnya menangis tanpa menahan diri. Ia mengakui ketakutannya, takut kehilangan segalanya, takut gagal sebagai ibu, takut tak mampu membalas kebaikan Ardi yang telah berkorban terlalu jauh. Ardi mendengarkan dengan kepala tertunduk. Ia tak pandai menghibur dengan kata-kata. Namun ia berkata satu hal dengan suara mantap, bahwa ia tidak menolong karena berharap balasan, melainkan karena ia percaya rumah ini masih punya masa depan. Ucapannya sederhana, tetapi cukup untuk membuat Bu Ratna terdiam dan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Keesokan harinya, Bu Ratna menjual salah satu aset terakhir yang masih tersisa. Keputusan itu menyakitkan, namun perlu. Dana itu digunakan untuk menyelamatkan operasional bisnis dan melunasi kewajiban paling mendesak. Ardi membantu menghitung ulang segalanya, memastikan tak ada kesalahan lagi. Untuk pertama kalinya, angka-angka itu benar-benar berpihak pada mereka. Di taman, bunga-bunga mekar semakin berani, seolah menolak menyerah pada musim apapun. Ardi berdiri di sana saat senja, menyadari betapa hidupnya telah berubah tanpa ia rencanakan. Ia datang sebagai tukang kebun, bertahan sebagai penolong, dan kini berdiri di persimpangan takdir, tanpa tahu bahwa langkah-langkah kecil yang ia ambil akan segera menyeretnya ke keputusan terbesar dalam hidupnya. Keputusan menjual aset terakhir itu meninggalkan bekas yang dalam. Rumah terasa lebih kosong, bukan hanya karena barang yang pergi, tetapi karena kesadaran bahwa mereka benar-benar berdiri di ujung batas. Bu Ratna berjalan melewati lorong-lorong rumah dengan langkah pelan, seolah setiap dinding menyimpan kenangan yang kini harus ia lepaskan satu persatu. Namun dari pengorbanan itu, roda bisnis mulai bergerak lebih pasti. Dana segar memberi napas bagi perusahaan yang nyaris mati. Pembayaran tertunda dapat diselesaikan, kepercayaan yang sempat retak mulai ditambal. Ardi bekerja tanpa mengenal waktu, menata ulang jadwal, menyusun laporan, dan memastikan setiap keputusan memiliki pijakan yang kuat. Ia belajar dari kesalahan, seperti tanah yang belajar menahan air setelah lama kekeringan. Bu Ratna menyadari sesuatu yang menggetarkan hatinya, ia tak lagi sendiri. Setiap kali ia ragu, Ardi ada dengan ketenangan yang tak banyak bicara. Ia tak pernah memaksakan pendapat, tetapi selalu hadir dengan solusi sederhana yang seringkali tepat sasaran. Rasa terima kasih berubah menjadi rasa bergantung yang pelan-pelan ia sadari, dan itu membuatnya takut sekaligus lega. Alia pun merasakan perubahan yang sama. Ia melihat ibunya kembali tersenyum meski lelah, melihat Ardi menahan kantuk demi menyelesaikan pekerjaan. Dalam kebersamaan yang lahir dari kesulitan itu, Alia merasa keluarganya terbentuk. Ulang dengan cara yang tak biasa. Ia mulai menyiapkan kopi untuk Ardi tanpa diminta, percakapan kecil mulai terjalin, dan keheningan tak lagi terasa menakutkan. Suatu sore, sebuah kontrak besar akhirnya ditandatangani. Nilainya tak fantastis, tetapi cukup untuk mengubah arah masa depan. Bu Ratna memegang dokumen itu dengan tangan bergetar, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menoleh pada Ardi, dan kali ini tak ada kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa syukurnya. Ardi hanya tersenyum tipis, merasa bahagia melihat hasil kerja mereka. Namun di balik itu, ia mulai merasa asing dengan dirinya sendiri. Ia bukan lagi pemuda yang hanya mengenal tanah dan tanaman. Ia berubah, dan perubahan itu membawa tanggung jawab yang semakin besar, tanggung jawab yang tak pernah ia minta, tetapi kini ia pikul dengan sepenuh hati. Malam itu, Bu Ratna mengajak Ardi berbincang lebih lama di ruang makan. Ia berbicara tentang masa depan, tentang rencana memperluas usaha kembali, tentang membangun ulang kehidupan yang hampir hancur. Dalam setiap kata, ada nada hormat yang baru, yang membuat Ardi merasa duduk sejajar dengannya, bukan di bawah. Di luar, taman bergoyang pelan diterpa angin malam. Cahaya lampu menerangi daun-daun yang berkilau, seperti menyimpan rahasia yang belum terucap. Tak seorang pun menyadari bahwa kebangkitan ini bukan hanya tentang bisnis dan harta, melainkan tentang ikatan yang semakin menguat, yang kelak akan menuntut pilihan-pilihan sulit dan konsekuensi yang tak terbayangkan. Kontrak besar itu membawa perubahan yang terasa nyata dalam hitungan minggu. Telepon di rumah kembali sering berdering, kali ini bukan membawa ancaman, melainkan peluang.
Bu Ratna kembali mengenakan pakaian kerja terbaiknya, meski tanpa kemewahan berlebihan. Ada kehati-hatian dalam setiap langkahnya, seakan trauma masa lalu masih membayangi setiap keputusan. Ardi kini resmi membantu di kantor hampir sepenuh waktu. Ia tetap merawat taman di pagi hari, tetapi siang hingga malam ia tenggelam dalam pekerjaan administrasi dan negosiasi sederhana. Ia belajar berbicara dengan klien, belajar mendengarkan lebih banyak daripada bicara, dan belajar bahwa kejujuran seringkali lebih kuat daripada janji manis. Banyak orang terkejut melihat perubahan di perusahaan Bu Ratna, lebih rapi, lebih transparan, lebih manusiawi. Keuangan perlahan stabil, utang yang dulu menakutkan kini bisa dihadapi satu persatu. Bu Ratna mencatat setiap pembayaran dengan tangan gemetar, bukan karena takut, melainkan karena tak percaya mereka masih berdiri. Beberapa mantan rekan bisnis yang dulu menjauh mulai mendekat kembali, membawa senyum dan tawaran kerja sama yang dulu terasa mustahil. Alia melihat ibunya kembali hidup. Tawa kecil mulai terdengar di rumah, meski tak sering. Ia melihat Bu Ratna berdiri lebih tegak, matanya kembali menyimpan keyakinan. Namun Alia juga melihat sesuatu yang lain, cara ibunya memandang Ardi kini berbeda. Lebih lama, lebih dalam, seolah ada rasa hormat yang bercampur dengan perasaan yang belum berani ia pahami. Ardi sendiri mulai merasa terasing dengan dunia lamanya. Ketika menyentuh tanah di taman, ia masih merasakan ketenangan, tetapi pikirannya sering melayang pada laporan dan rencana. Ia bertanya dalam hati apakah ia sedang melupakan jati dirinya, atau justru menemukan bentuk baru dari dirinya sendiri. Perubahan itu membanggakan sekaligus menakutkan. Suatu hari, Bu Ratna mengumumkan kabar yang hampir tak berani ia ucapkan keras-keras. Perusahaannya kembali mencatat keuntungan bersih. Tidak besar, namun cukup untuk menyatakan bahwa mereka telah keluar dari jurang kebangkrutan. Ia duduk lama di ruang kerjanya setelah itu, menangis dalam diam, mengenang hari-hari ketika ia hampir menyerah pada segalanya. Malamnya, mereka bertiga makan bersama di meja. Makan yang dulu terasa terlalu panjang. Kini meja itu terasa hangat. Bu Ratna mengangkat gelas air dan mengucapkan terima kasih, suaranya bergetar namun tegas. Ia menyebut nama Ardi dengan penuh penghormatan, menyatakan bahwa tanpa pemuda itu, semua ini tak akan pernah terjadi. Di taman, bulan menggantung tenang di langit. Ardi berdiri sendirian setelah makan malam, menatap bayangannya di antara tanaman yang ia rawat sejak awal. Ia tak tahu bahwa kebangkitan ini hanyalah awal dari ujian yang jauh lebih rumit, ujian tentang balas budi, tentang perasaan, dan tentang keputusan yang akan mengikat hidupnya selamanya. Keuntungan pertama itu membawa kelegaan, tetapi juga kegelisahan baru. Bu Ratna mulai dihantui satu pertanyaan yang terus berulang di benaknya, bagaimana ia bisa membalas pengorbanan Ardi. Uang terasa terlalu kecil, jabatan terasa tak sepadan. Apa yang telah dilakukan pemuda itu melampaui kewajiban, melampaui nalar seorang pekerja. Setiap malam, Bu Ratna memikirkan hal itu hingga sulit memejamkan mata. Ardi sendiri justru merasa canggung dengan perubahan sikap majikannya. Ia mulai diperlakukan seperti orang kepercayaan, bahkan seperti keluarga. Bu Ratna sering memintanya duduk lebih lama, mendengar pendapatnya, dan menunda keputusan penting sampai Ardi menyetujuinya. Hal itu membuat Ardi gelisah, ia takut melangkah terlalu jauh dari batas yang seharusnya. Alia menyadari kegelisahan ibunya. Ia melihat Bu Ratna sering melamun, menatap Ardi saat pemuda itu bekerja, lalu menghela napas panjang. Dalam hati Alia sendiri, perasaan yang sama tumbuh diam-diam. Rasa hormat yang dulu sederhana kini berubah menjadi ketertarikan yang sulit ia ingkari. Namun ia memendamnya, takut merusak keseimbangan rapuh yang baru saja terbentuk. Suatu malam, hujan turun deras. Listrik kembali padam, memaksa mereka duduk bertiga di ruang tengah dengan cahaya lilin. Suasana sunyi, hanya suara hujan yang memukul atap. Dalam keheningan itu, Bu Ratna akhirnya berbicara tentang masa lalu, tentang kesepiannya sebagai janda, tentang ketakutannya kehilangan Alia, dan tentang rasa syukur yang tak pernah ia rasakan sebesar ini sebelumnya. Ardi mendengarkan tanpa menyela. Kata-kata Bu Ratna mengalir seperti pengakuan yang lama terpendam. Ketika Bu Ratna berkata bahwa Ardi telah menyelamatkan hidupnya, bukan hanya bisnisnya, suara itu bergetar hebat. Ardi merasa dadanya sesak, tak tahu harus menjawab apa selain menunduk dengan hati yang bergejolak. Alia ikut bicara malam itu. Ia mengucapkan terima kasih pada Ardi dengan suara lirih, mengatakan bahwa keberanian dan ketulusannya telah mengubah keluarganya. Mata Alia berkaca-kaca,
dan untuk sesaat pandangan mereka bertemu lebih lama dari seharusnya. Ada kejujuran di sana, sekaligus kebingungan yang tak terucap. Setelah malam itu, jarak di antara mereka berubah. Tidak lebih dekat secara fisik, tetapi lebih dalam secara batin. Bu Ratna mulai memandang Ardi sebagai bagian dari masa depannya, bukan hanya masa lalunya yang tertolong. Alia pun mulai menyadari bahwa perasaannya bukan lagi sekadar kagum, melainkan harapan yang perlahan berani muncul. Di taman, hujan menyisakan aroma tanah yang segar. Ardi berdiri di bawah atap kecil, menatap bunga-bunga yang basah. Ia merasa hidupnya seperti taman itu, tumbuh tanpa ia rencanakan, dirawat oleh badai dan hujan. Ia belum tahu bahwa pertanyaan tentang balas budi yang kini menghantui Bu Ratna akan segera berubah menjadi keputusan yang mengguncang takdir mereka bertiga. Sejak malam hujan itu, Bu Ratna semakin sering memanggil Ardi ke ruang kerja, bukan lagi untuk membahas laporan, melainkan untuk berbincang tentang hal-hal yang lebih sunyi. Ia bertanya tentang masa lalu Ardi, tentang keluarganya di desa, tentang mimpi yang pernah ia kubur dalam-dalam. Setiap jawaban Ardi terdengar sederhana, namun justru di sanalah Bu Ratna melihat kemurnian yang lama hilang dari hidupnya. Di sisi lain, Alia mulai merasa gelisah dengan perasaannya sendiri. Ia menyadari cara matanya mencari Ardi setiap kali pemuda itu tak terlihat di rumah. Ia cemburu pada perhatian ibunya, sekaligus merasa bersalah karena perasaan itu muncul. Malam-malamnya diisi dengan pertanyaan yang tak berani ia ajukan pada siapapun, bahkan pada dirinya sendiri. Ardi berada di tengah pusaran itu tanpa benar-benar memahami arah angin. Ia merasakan perubahan sikap keduanya, kelembutan Bu Ratna yang semakin dalam, dan tatapan Alia yang kian sulit dihindari. Ia berusaha menjaga jarak, kembali menegaskan perannya sebagai pekerja. Namun semakin ia menarik diri, semakin ia merasa telah terlanjur menjadi bagian dari kehidupan mereka. Suatu sore, Bu Ratna mengajak Ardi berjalan di taman yang dulu nyaris terbengkalai. Bunga-bunga kini bermekaran penuh, rapi, dan hidup. Bu Ratna berhenti di tengah jalan setapak, menatap hasil kerja Ardi selama bertahun-tahun. Dengan suara pelan, ia berkata bahwa taman itu adalah cerminan Ardi, setia, sabar, dan tetap hidup meski nyaris ditinggalkan. Kata-kata itu membuat Ardi terdiam. Ia merasakan sesuatu bergetar di dadanya, bukan kebanggaan, melainkan rasa takut. Ia takut penghargaan itu berubah menjadi tuntutan yang tak sanggup ia penuhi. Ia menunduk, mencoba merendahkan dirinya sendiri, namun Bu Ratna justru memintanya menatap lurus ke depan, seolah ingin ia berdiri sejajar dengannya. Malam harinya, Alia menemui Ardi di dapur. Percakapan mereka canggung, terputus-putus, namun jujur. Alia mengakui bahwa hidupnya berubah sejak Ardi bertahan di rumah itu. Ia tak menyebut cinta, namun getaran di suaranya berkata lebih banyak dari kata-kata. Ardi terdiam lama, lalu meminta maaf karena tak tahu harus bersikap bagaimana. Keheningan setelah percakapan itu terasa berat. Ardi duduk sendirian hingga larut, memikirkan batas-batas yang kian kabur. Ia sadar, apapun yang akan terjadi selanjutnya tak lagi sederhana. Rasa terima kasih telah berubah menjadi ikatan batin, dan ikatan itu mulai menuntut kejelasan. Di kamar kerjanya, Bu Ratna menutup buku catatan bisnisnya dan membuka lembaran kosong. Ia menulis satu kalimat, lalu berhenti lama sebelum melanjutkan. Di kepalanya, keputusan besar mulai terbentuk, keputusan yang baginya adalah bentuk balas budi tertinggi, namun ia tahu akan mengguncang hidup mereka bertiga. Di luar, taman bergoyang pelan diterpa angin malam, seakan ikut menunggu takdir yang akan segera diucapkan. Pagi itu Bu Ratna memanggil Ardi lebih awal dari biasanya. Suaranya terdengar tenang, terlalu tenang, seolah telah memutuskan sesuatu sepanjang malam. Ardi datang dengan perasaan tak menentu, duduk berhadapan dengannya di ruang kerja yang kini tampak rapi dan terang, berbanding terbalik dengan kegelisahan yang mengendap di udara. Bu Ratna berbicara perlahan, menimbang setiap kata. Ia mengungkapkan rasa terima kasih yang tak lagi bisa ditakar dengan materi. Baginya, Ardi bukan sekadar penolong, melainkan orang yang telah mengembalikan martabat, harapan, dan masa depan keluarganya. Lalu, dengan suara yang sedikit bergetar, ia menyampaikan niat yang selama ini ia pendam sebagai bentuk balas budi yang menurutnya paling adil dan terhormat. Ardi terdiam membeku ketika memahami maksud itu. Dadanya terasa sesak, pikirannya berputar cepat mencari alasan untuk menolak. Ia berkata bahwa ia tak pantas, bahwa posisinya terlalu jauh,
bahwa apa yang ia lakukan bukanlah investasi yang harus dibayar dengan hidup orang lain. Kata-katanya mengalir jujur, penuh ketakutan akan batas yang terlampaui. Namun Bu Ratna tidak memaksanya dengan amarah. Ia menjawab dengan kejujuran yang sama, bahwa keputusan itu bukan lahir dari kewajiban, melainkan dari keyakinan. Ia ingin masa depan yang dibangun bersama, dengan orang yang telah terbukti setia di saat semua pergi. Ia ingin keluarga yang kuat, bukan sekadar bisnis yang kembali berdiri. Percakapan itu berakhir tanpa kesimpulan. Ardi keluar dengan langkah berat, seolah taman yang biasa memberinya ketenangan kini dipenuhi bayang-bayang. Ia menyadari hidupnya telah berada di persimpangan yang tak pernah ia bayangkan, dan setiap jalan membawa konsekuensi yang tak ringan. Alia mengetahui pembicaraan itu dari perubahan sikap ibunya. Ia memberanikan diri menemui Ardi di taman, suaranya lirih namun tegas. Ia mengungkapkan perasaannya tanpa tuntutan, hanya kejujuran, bahwa ia menghormati Ardi dan ingin berjalan bersama, apapun keputusan akhirnya. Kata-kata itu menenangkan sekaligus mengguncang hati Ardi. Malam itu, Ardi tak tidur. Ia menimbang Norma, rasa hormat, dan masa depan. Ia memikirkan desa, keluarga, dan dirinya sendiri. Di antara doa yang terputus-putus, ia menyadari satu hal, apapun keputusannya, ia harus menjaga kehormatan semua pihak, termasuk dirinya. Saat fajar menyingsing, Ardi berdiri di taman yang basah oleh embun. Ia belum memberi jawaban, namun hatinya mulai menemukan arah, bukan arah yang mudah, tetapi arah yang menuntut keberanian dan tanggung jawab. Di balik keheningan pagi, takdir mereka bertiga menunggu untuk diikat oleh keputusan yang akan mengubah segalanya. Hari-hari setelah pembicaraan itu dipenuhi ketegangan yang tak terucap. Ardi tetap bekerja seperti biasa, menyiram tanaman, menyusun berkas, berbicara seperlunya. Namun ketenangan yang dulu ia temukan di taman kini menghilang. Setiap langkah terasa berat, karena ia tahu diamnya telah berubah menjadi penantian bagi dua orang yang menggantungkan harapan padanya. Bu Ratna memilih memberi Ardi ruang, meski hatinya dipenuhi kegelisahan. Ia tak pernah mendesak, tetapi sikapnya penuh kesungguhan. Ia menata ulang rencana hidupnya dengan keyakinan bahwa apa yang ia tawarkan bukanlah paksaan, melainkan jalan yang menurutnya paling jujur untuk menjaga kebersamaan dan masa depan keluarga yang telah diselamatkan Ardi. Alia berada dalam pergulatan yang lebih sunyi. Ia berusaha terlihat biasa saja, tetapi matanya sering menghindari Ardi. Ia takut harapannya berlebihan, takut keputusan apapun akan melukai seseorang. Namun jauh di dalam hatinya, ia telah siap menerima apapun, asalkan kejujuran tetap menjadi pijakan. Suatu malam, hujan kembali turun seperti mengulang takdir. Ardi berdiri di teras, memandangi taman yang basah, lalu akhirnya memutuskan masuk ke ruang tengah. Ia meminta Bu Ratna dan Alia duduk bersama. Suaranya bergetar saat ia mulai berbicara, mengakui ketakutannya, keraguannya, dan rasa hormat yang begitu besar pada keduanya. Ardi berkata bahwa ia menolak bukan karena tak peduli, melainkan karena ia takut merusak sesuatu yang suci. Ia tak ingin balas budi berubah menjadi penyesalan. Namun ia juga mengakui bahwa ia telah terikat, bukan oleh harta atau kedudukan, melainkan oleh kepercayaan dan perjuangan yang mereka lalui bersama. Bu Ratna menanggapi dengan tenang, menyatakan bahwa keputusan ini adalah pilihan sadar, bukan pelarian. Ia menegaskan bahwa ia ingin membangun hidup yang dijaga bersama, dengan kesepakatan, batas, dan niat yang jelas. Alia pun berbicara, suaranya lirih namun mantap, mengatakan bahwa ia memilih berjalan dengan kejujuran meski jalannya tak biasa. Keheningan panjang menyelimuti ruangan setelah itu. Ardi menunduk, menutup mata, lalu menarik napas panjang. Dengan suara yang nyaris berbisik, ia mengatakan bahwa jika ini adalah jalan yang mereka pilih bersama, dengan niat menjaga kehormatan, tanggung jawab, dan usaha bersama, maka ia akan menerimanya, bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai amanah. Hujan di luar perlahan reda. Di taman, daun-daun meneteskan sisa air seperti air mata yang telah jatuh seluruhnya. Malam itu tak ada perayaan, hanya kesepakatan sunyi yang lahir dari pergulatan panjang. Mereka tahu, kebahagiaan yang akan datang bukanlah tanpa ujian, tetapi mereka juga tahu, untuk pertama kalinya, mereka tak lagi berjalan sendiri. Keputusan itu tidak langsung membawa ketenangan. Justru setelah kesepakatan terucap, rumah besar itu diliputi keheningan yang lebih dalam dari sebelumnya. Bu Ratna, Alia, dan Ardi berjalan di ruang yang sama dengan pikiran masing-masing,
seolah sedang belajar bernapas dalam kehidupan baru yang belum sepenuhnya mereka pahami. Bu Ratna mulai mengurus segala sesuatu dengan hati-hati. Ia memikirkan nama baik keluarga, masa depan Alia, dan posisi Ardi di mata dunia. Keputusan yang mereka ambil bukanlah perkara kecil, dan ia sadar jalan ini akan dipenuhi pandangan miring serta bisik-bisik yang menyakitkan. Namun di balik ketakutannya, ada keyakinan kuat bahwa ketulusan yang menjadi dasar mereka akan menjadi pelindung. Alia menghadapi pergulatan batin yang tak kalah berat. Ia menyadari bahwa hidupnya tak lagi akan berjalan seperti gadis-gadis seusianya. Ada rasa cemburu yang sesekali muncul, ada ketakutan akan kehilangan perhatian, namun juga ada kehangatan aneh yang tumbuh karena ia tahu, semuanya dilandasi kejujuran. Ia belajar menatap perasaannya, menahan ego, dan memaknai kebersamaan dengan cara yang lebih dewasa. Ardi menjadi sosok yang paling banyak diam. Ia memikul tanggung jawab besar di pundaknya, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai penopang keseimbangan di antara dua hati yang berbeda usia dan peran. Setiap malam, ia berdoa agar diberi kekuatan untuk berlaku adil, bijak, dan tidak menyakiti siapapun, terutama dirinya sendiri. Persiapan hidup baru dilakukan tanpa gegap gempita. Tak ada pesta besar, tak ada kemewahan yang berlebihan. Semuanya berlangsung sederhana, hampir sunyi, seolah mereka ingin menjaga keputusan ini dari hiruk-pikuk dunia luar. Taman kembali menjadi tempat Ardi meluapkan kegelisahan, menanam bibit baru seolah menanam harapan akan kehidupan yang akan mereka jalani. Bisnis Bu Ratna terus menunjukkan kemajuan. Dengan struktur yang lebih sehat dan prinsip yang lebih manusiawi, perusahaan itu tumbuh kembali dengan pondasi yang kuat. Ardi tetap terlibat, Alia ikut belajar, dan Bu Ratna melihat dengan haru bagaimana perjuangan mereka kini benar-benar menjadi usaha bersama, bukan lagi beban seorang diri. Namun di sela kebangkitan itu, ujian kecil mulai bermunculan, tatapan heran dari orang luar, pertanyaan yang menyudutkan, dan keheningan canggung saat mereka harus tampil sebagai satu keluarga. Setiap ujian itu mereka hadapi dengan dialog dan kesepakatan, meski tak jarang air mata jatuh dalam senyap. Di suatu senja yang tenang, mereka berdiri bertiga di taman yang kini jauh lebih hijau dari sebelumnya. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah dan bunga. Di sana, tanpa kata-kata besar, mereka menyadari satu hal, kebahagiaan mereka mungkin tak biasa, jalannya tak mudah, tetapi ia dibangun dari perjuangan, kejujuran, dan tekad untuk terus berusaha bersama, apapun musim yang akan datang. Waktu berjalan, membawa mereka perlahan memasuki kehidupan yang benar-benar baru. Rumah itu kembali bernapas, bukan karena kemewahan, melainkan karena ritme kebersamaan yang mulai terbangun. Bu Ratna menjalani hari-harinya dengan ketenangan yang berbeda, Alia belajar menatap perasaan dengan kedewasaan yang dipaksakan oleh keadaan, dan Ardi berdiri di tengah mereka sebagai poros yang menjaga keseimbangan rapuh itu. Awalnya, segalanya terasa kaku. Ada saat-saat sunyi yang canggung, tatapan yang terlalu lama, dan percakapan yang terhenti di tengah jalan. Namun perlahan, mereka belajar berbicara dengan jujur. Bu Ratna menetapkan batas yang jelas, Alia belajar mengungkapkan isi hatinya tanpa menyimpan luka, dan Ardi belajar mendengarkan tanpa menghakimi. Dari sanalah rasa saling percaya mulai tumbuh dengan akar yang lebih dalam. Di luar rumah, dunia tidak selalu ramah. Bisik-bisik terdengar, senyum terasa dibuat-buat, dan pertanyaan sering disampaikan dengan nada menyelidik. Bu Ratna menghadapi itu dengan kepala tegak, menolak menjelaskan apapun yang tak perlu. Alia sempat goyah, namun Ardi selalu ada, mengingatkannya bahwa hidup mereka tidak dibangun untuk memenuhi penilaian orang lain. Pekerjaan menjadi pengikat yang kuat. Bu Ratna kembali memimpin perusahaan dengan visi yang lebih jernih. Ardi menangani operasional dan keuangan dengan ketelitian yang telah teruji, sementara Alia mulai belajar pemasaran dan relasi klien. Mereka bekerja sebagai satu tim, saling mengisi kekurangan, saling mengingatkan ketika ego mulai mengambil alih. Taman kembali menjadi pusat kehidupan rumah itu. Di sanalah mereka sering berdiskusi, tertawa kecil, atau sekadar duduk dalam diam. Ardi merawatnya dengan penuh perhatian, dan setiap tanaman yang tumbuh seolah menjadi simbol perjalanan mereka, pernah hampir mati, namun bangkit karena dirawat bersama. Ada hari-hari berat ketika lelah dan cemburu menyelinap tanpa izin. Namun mereka tak lagi memendamnya. Setiap konflik dibicarakan, setiap luka diberi ruang untuk sembuh. Tak selalu mudah, tak selalu berhasil, tetapi mereka terus mencoba. Bagi mereka, usaha itu sendiri sudah menjadi bentuk cinta.
Bu Ratna sering memandangi Ardi dari kejauhan dengan perasaan yang sulit ia definisikan, campuran rasa syukur, hormat, dan ketenangan. Alia pun menemukan bentuk kebahagiaannya sendiri, bukan sebagai bayangan ibunya, melainkan sebagai perempuan yang memilih jalannya dengan sadar. Ardi, di antara keduanya, akhirnya memahami bahwa tanggung jawab besar tak selalu berarti kehilangan diri, tetapi justru penemuan makna hidup yang baru. Di bawah langit senja, rumah itu berdiri kokoh meski telah melewati badai yang panjang. Mereka tahu masa depan tak pernah menjanjikan kemudahan, tetapi satu hal telah mereka sepakati sejak awal, apapun yang datang, mereka akan menghadapinya bersama. Seperti taman yang terus dirawat, kebahagiaan mereka bukan hadiah yang jatuh dari langit, melainkan hasil dari kesabaran, keberanian, dan usaha yang tak pernah berhenti. Musim berganti tanpa mereka sadari. Rumah yang dulu nyaris kehilangan segalanya kini berdiri dengan wajah baru, lebih sederhana, namun jauh lebih hangat. Bu Ratna menjalani perannya dengan kebijaksanaan yang lahir dari luka masa lalu. Ia tak lagi mengejar kejayaan semata, melainkan kestabilan yang memberi rasa aman bagi semua yang ada di bawah atap itu. Alia tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia belajar menerima hidup apa adanya, dengan segala kompleksitasnya. Ada hari-hari ketika hatinya masih dipenuhi tanya, namun ia memilih berdiri tegak. Ia menemukan ruangnya sendiri dalam keluarga yang tak biasa ini, dan perlahan menyadari bahwa kedewasaan bukan tentang usia, melainkan tentang keberanian menerima konsekuensi pilihan. Ardi tetap menjadi dirinya, sederhana, tenang, dan penuh tanggung jawab. Ia tidak pernah merasa menjadi pemilik apapun, bahkan ketika hidup telah memberinya peran yang begitu besar. Setiap pagi ia masih turun ke taman, menyentuh tanah dengan tangan yang sama seperti dulu, seolah ingin mengingatkan dirinya dari mana semua ini bermula. Bisnis Bu Ratna kini benar-benar stabil. Beberapa karyawan lama kembali direkrut, kali ini dengan sistem yang lebih adil dan transparan. Ardi memastikan semua berjalan rapi, sementara Alia mulai dikenal sebagai sosok yang cerdas dan hangat oleh rekan kerja. Perusahaan itu tak lagi hanya simbol kekayaan, melainkan hasil kerja keras dan kebersamaan. Suatu hari, mereka mengadakan makan malam sederhana bersama para karyawan. Tak ada jarak kaku antara pemimpin dan pekerja. Bu Ratna menyampaikan rasa terima kasihnya dengan mata berkaca-kaca, mengenang masa ketika ia hampir berdiri sendirian. Ardi menyaksikan semua itu dengan hati penuh, merasa perjuangan mereka akhirnya menemukan makna. Namun hidup tak pernah sepenuhnya tenang. Ada hari ketika lelah datang bersamaan, ketika perbedaan pendapat kembali muncul. Tetapi kini mereka memiliki satu hal yang dulu tak mereka miliki, kemampuan untuk duduk bersama dan menyelesaikannya. Setiap masalah menjadi ladang belajar, bukan jurang perpisahan. Di taman, Ardi menanam pohon baru, pohon yang tumbuh perlahan, kuat, dan berakar dalam. Bu Ratna dan Alia membantunya menimbun tanah di sekeliling batangnya. Tak ada simbol yang mereka ucapkan, tetapi ketiganya memahami arti sederhana dari kebersamaan itu. Tumbuh tidak harus cepat, asal dilakukan bersama. Saat senja turun, cahaya keemasan menyelimuti rumah dan taman. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah dan dedaunan. Dalam keheningan yang damai itu, mereka menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tentang masa lalu yang disesali atau masa depan yang ditakuti, melainkan tentang hari ini, tentang terus berusaha, saling menjaga, dan tidak melepaskan tangan satu sama lain, apapun yang akan datang.